Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Thariqat Al-Mahdi. Thariqat ini yang intinya merupakan pelanggaran terhadap Al-Quran dan Hadis akan memunculkan masalah ya. Jadi Thariqat Al-Mahdi sangat percaya itu ya. Oke, mari kita bahas satu kasus ya tentang berpergian malam ya. Berpergian malam. Banyak dari kita melakukan bepergian malam ya. Dan kalau saya perhatikan ya, cukup banyak orang yang kena kasus ya ketika mereka melakukan bepergian malam. Contohnya salah satunya artis terkenal legendaris zaman dulu tuh misalnya Nike Ardilla ya. Dia kena kecelakaan ketika bepergian malam. Itu salah satunya. Lalu banyak juga kasus-kasus, misalnya salah satunya kasus perkosaan lah gitu kan, biasanya malam gitu, ketika dia pulang dari suatu tempat gitu kan, ada suatu kejadian ya yang bikin dia diperkosa dan lain-lain lah. Lalu bagaimana tentang hadisnya gitu, apakah ada hadis tentang hal itu apa tidak gitu? Ternyata ada guys ya, ternyata ada hadis tentang larangan bepergian sendiri waktu malam. Itu hadisnya dari riwayat Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari. Saya bacakan ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, andaikan orang-orang itu mengetahui bahayanya orang yang berjalan sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka tidak akan ada orang berkendaraan yang berani berjalan sendirian pada waktu malam. Jadi yang pertama, berpergian malam itu memang apa ya ibaratnya ya, udah diketahui kan di sini bahwa Rasul mengatakan resikonya besar gitu kan, karena redaksi bahasanya gitu kan, andai mereka tahu gitu kan tidak akan bepergian malam. Berarti Rasul tuh secara implisit ya, secara tidak langsung memberitahu bahwa bepergian malam itu berbahaya loh gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada hadis tentang selain itu ya, jumlah bepergian pun mempengaruhi. Nih, hadisnya begini ya, hadis riwayat Abu Daud. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya radhiyallahu an berkata, Rasul bersabda, seseorang yang pergi sendirian itu setan. Pergi sendirian itu setan, dan dua orang itu dua setan, dan tiga itulah rombongan. Ini hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi menurut hadis yang kedua, itu minimal kita bepergian itu bertiga. Biar tidak disebut sendiri itu minimal bertiga. Kalau berdua itu malah lebih mengerikan. Berdua itu dua setan. Dan ini sesuai ya dalam contoh kasus misalnya Nike Ardilla ya. Dia itu ketika terjadi kejadian itu pertama bepergian malam, dan kedua berpergian berdua ya, berdua dengan temannya, kalau nggak salah namanya Atun ya. Ya, berdua dengan temannya yang bernama Atun. Itu malah dua-duanya terlanggar ya dalam hadis. Dan memang ya kejadian buruk ya waktu itu ya. Terlepas dari kenapa sih berdua itu malah disebut dua setan, terlepas dari itu, tapi kita mempercaya ya bahwa hadis ini benar gitu kan. Jadi sebaiknya berarti pertama sebisa mungkin kita tidak berpergian malam. Yang pertama, karena memang masuk akal ya, kalau malam itu memang ya lebih berisiko ya. Ternyata lebih berisiko dibanding selain malam. Yang kedua, sebisa mungkin bertiga lah minimal gitu guys. Oke ya begitu sih. Dan memang sangat relate sih, sering saya dengar berita ya, kejadian perkosaan lah misalnya kan, ternyata malam-malam dia pulang gitu kan, terus naik angkot misalnya, naik angkot sendiri malam-malam kan, terjadilah gitu kan kejadian yang tidak diinginkan. Lalu
banyak hal sih, sering bisa. Jadi ya ternyata ya sangat sesuai ya, maksudnya hadis Nabi ini, dua hadis Nabi ini masih relevan. Yang pertama itu larangan bepergian sendiri, yang kedua kalau bepergian pun minimal bertiga gitu. Ya begitulah terkait Al-Mahdi, ternyata masih sesuai ya guys. Kalau kita melanggar Al-Quran ataupun hadis akan memunculkan masalah ya. Jadi sebisa mungkin kita sesuai gitu kan, dalam artian tidak melanggar lah gitu. Oke, gitu aja guys poinnya untuk kali ini. Semoga kita terus diberi kesehatan dan terus menimba ilmu ya guys, tentang terutama itu apa yang boleh dan apa yang tidak ya di Al-Quran hadis. Karena boleh jadi kita melanggar itu pertama bisa jadi karena kita tidak tahu ya, dan kalau kita melanggar karena kita tidak tahu itu disebutnya benar-benar kalau saya bilang pure takdir banget ya. Beda halnya dengan kita melanggar karena kita iman misal lagi turun ya, kita iman lagi turun lalu kita langgar dan terjadi konsekuensi yang buruk, itu beda case ya. Ibaratnya ya udahlah itu memang salah sendiri ya. Kayak misalnya ngerokok gitu kan, orang udah tahu lah merokok itu tidak baik bagi kesehatan, tapi ternyata tetap merokok dan akhirnya misalnya kena suatu penyakit tertentu misalnya kan, ya ibaratnya salah sendiri lah gitu kan, toh dia udah tahu gitu kan. Nah ini yang ngenes itu yang nggak tahu tapi dia kena efek buruk, itu agak ngenes gitu. Makanya ya sebisa mungkin mari kita perbanyak ya, sering-sering baca hadis misalnya ya, dan Al-Quran. Nah, hadis itu teman-teman bisa baca di ensiklopedia-hadits.com ya. Itu lengkap 14 kitab, ada Bukhari, Muslim, Ahmad, ada 14, dan ada fitur pencarian yang multi kata. Jadi misalnya cari kata Muhammad titik koma cinta, jadi akan mengerucut pada satu hadis yang mengandung dua kata tersebut, ataupun lebih ya, bisa lebih kata yang dipisah dengan titik koma. Jadi itu bisa menambah wawasan kita dan bisa bikin kita lebih aware lagi. Ya gitu aja guys, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih.